Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukma Dewi dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya untuk UAS Filsafat Pendidikan dengan Ibu dosen Ibu Eka. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Aliran idealisme. Inti yang terpenting dari ajaran ini adalah bahwa manusia menganggap ruh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan materi bagi kehidupan manusia. Ruh merupakan hakikat yang sebenarnya, sementara benda atau materi disebut sebagai penjelmaan dari ruh atau sukma. Ahmad 2008-1. Aliran materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, atau supranatural. Demokritos merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Demokritos beserta pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut atom-atom. Atom-atom merupakan bagian dari yang terkecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Aliran realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan inteligensi. Objek indera adalah real, yaitu benda-benda ada. Adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita bersepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Soal kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan. Pemikiran pendidikan di Indonesia. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Sehingga dalam landasan filosofi pendidikan pun dikenal adanya landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Seorang guru perlu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji, serta pedagogi atau ilmu dan seni mengajar materi subjek terkait, agar tidak terjadi salah konsep atau miskonsepsi pada diri peserta didik. Pertanyaan ketiga, menurut saudara bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Setiap teori pendidikan selalu didasarkan pada sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Dengan demikian, semua praktek pendidikan yang diupayakan dengan intens dan sungguh-sungguh sebenarnya berlandaskan oleh pemikiran filsafat yang menjadi ideologi penggeraknya. Pemikiran filsafat itu berusaha untuk diwujudkan dalam praktek pendidikan. Salah satu wujud praktek pendidikan yakni pada pengajaran Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Pengajaran pendidikan di TPQ termasuk dari pendidikan pengembangan yang bertujuan untuk mencapai perilaku pada anak yang memiliki kesalehan, maka diperlakukannya pendidikan sejak usia dini. Salio 2020. Contoh, dalam proses pembelajaran membaca Iqra, Ustadz dan Ustazah akan memanggil satu persatu santri. Santri yang dipanggil akan maju, kemudian Ustadz akan memerintahkan membuka halaman sesuai kartu belajar santri. Dalam proses pembelajaran, Ustadz dan Ustazah memberikan penjelasan awal mengenai materi yang akan dibaca oleh santri, sehingga santri memahami ketentuan dan cara baca basmalah. Dilanjutkan membaca Iqra. Setelah membaca Iqra, para santri diwajibkan untuk menulis halaman Iqra yang akan dibaca untuk pertemuan selanjutnya.
Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di TPQ biasanya tidak hanya membaca Iqra, yakni terdapat berbagai kegiatan pembelajaran yang diterapkan TPQ antara lain wudhu, sholat, hafalan surat pendek, hafalan hadis, bahasa Arab. Muhammad et al. 2020. Pertanyaan keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan mutu ini menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergerakan tenaga ahli yang sangat masif. Maka persaingan antar bangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan untuk mampu melahirkan output pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap menghadapi kompetensi global. Pada era teknologi informasi, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan, tapi peran guru telah berubah menjadi fasilitator, motivator, dan dimasitator bagi peserta didik. Dalam kondisi seperti itu, diharapkan guru dapat memberikan peran lebih besar. Dengan kata lain, peran pendidik tidak dapat digantikan oleh siapapun dan apapun serta era apapun. Untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif, maka perlu ditingkatkan skenario yang jelas. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.